Saya selalu bilang begini ke petani, kita ini adalah pemilik dari ibaratnya ibu dari kopi ini, perkebunan. Masa iya kita yang mupuk, kita yang rawat, kita yang naik ke kebun di tengah hujan, licin, ada ular, ada macam-macam binatang buas misalnya. Lalu kita hanya jual 2.000, 2.500, busuk-busuk sedikit sudah tidak punya harga. Atau dengan alasan tutup gudang lah, apalah, akhirnya kopi ini hanya bisa dibeli dengan Rp2.000 misalnya, padahal gudang itu tidak pernah tertutup. Membangun pemberdayaan itu bukan hal mudah. Terlalu banyak tantangan. Tantangan-tantangan itu bukan hanya dari eksternal, tetapi sesungguhnya tantangan yang paling berat itu adalah tantangan dari orang-orang terdekat, keluarga. Mungkin keluarga dulu-dulu menginginkan kita untuk menjadi ini, menjadi itu. Tetapi kami meyakini bahwa berjalan di garis pemberdayaan adalah satu pilihan, mungkin orang bilang jalan ninja. Yang paling sulit bagaimana meyakinkan orang-orang terdekat untuk kembali ke perkebunannya. Karena ketika orang-orang terdekat sudah kembali ke perkebunannya, maka itu dengan sangat mudahnya juga akan dilihat oleh petani-petani di luar. Akan menjadi contoh. Dan yang paling sangat susah adalah bagaimana mengembalikan kesadaran petani untuk kembali merawat kebun kopinya, untuk menyadari bahwa kopi tidak lagi di harga 2.500 tetapi sudah di angka 12.000, dan ini bukan lagi komoditi yang disepelekan, tetapi kopi itu adalah sebuah komoditi dunia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramli Usman dari kawasan Madaya Sinjai. Kawasan Madaya Sinjai itu berada di Kampung Parangluarakia, tepatnya di Dusun Idaman, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Arabika itu adalah sebuah akronim dari beberapa dusun yang ada di sana. Kemudian Arabika ini dimekarkan menjadi dua desa. Arabika tetap dengan nama Arabika, tetapi pecahannya bernama Desa Botolempangan. Nah, Arabika akhirnya dibikin lagi gimana caranya supaya Arabika ini masih menjadi akronim. Jadi hadirlah dusun Arango, kemudian Ramah, ada Idaman, Bondu, dan Kasuara. Jadi tetap Arabika. Jadi bukan bahwa daerah itu adalah daerah tempat penghasil kopi Arabika semata, tetapi walaupun namanya seperti itu ya, bukan hanya sekedar akronim, tetapi selain akronim bernama Desa Arabika, desa ini memang penghasil kopi Arabika, tepatnya pada daerah-daerah pinggiran hutannya. Di situ tumbuh dengan subur kopi Arabika di ketinggiannya. Sesungguhnya kalau kita bercerita komoditi kopi di Kabupaten Sinjai, kita itu di Kabupaten Sinjai adalah salah satu yang mensupport daerah-daerah utara Sulawesi Selatan terkait kopi. Di mana daerah kopi di Kabupaten Sinjai itu tumbuh dengan subur di 3 kecamatan, ada di Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Tengah, dan Kecamatan Sinjai Borong. Selama ini memang tidak begitu dikenal. Kopi Sinjai itu bahkan tidak pernah terdengar. Kenapa? Karena mereka itu keluar dengan KTP-KTP daerah lain. Jadi oleh para istilahnya mungkin penggiat kopi atau pengepul dan lain sebagainya, itu mereka daripada para pedagang itu mereka beli kopi ini dari petani, kemudian dibawa ke kabupaten lain, kemudian dibawa lagi ke kabupaten lain, berganti KTP lalu dikirim keluar. Mungkin satu kebanggaan bahwa kopi kita terjual, tetapi sayang sekali karena tidak membawa nama dari bendera kabupaten kita, padahal kopi kita adalah salah satu penghasil kopi terbanyak, yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Sulawesi Selatan bagian selatan. Kalau secara luasan di Kabupaten Sinjai kami mendengarkan bahwa ada sampai sekitaran 300-an hektar kopi Arabika. Itu secara data dari pemerintah. Tetapi kalau kita bercerita tentang kopi yang kami dampingi sendiri, baik yang dikelola oleh Madaya Sinjai ataupun bersama dengan petani-petani dampingan, itu lebih kurang 100 hektar. Jadi dibanding dengan data tadi 3.000-an hektar
dengan 100, tidak ada persentasenya, cuma sekian persen seperti itu. Tapi kami sangat bangga karena perlahan-perlahan petani itu sudah sangat aware dengan petik olah kopi dengan baik, sehingga walaupun saat ini belum sepenuhnya kopi Sinjai itu keluar dengan benderanya kopi Sinjai, tetapi paling tidak kopi Sinjai mulai bangkit dengan kualitasnya. Makanya tugas kami dari kawasan Madaya Sinjai ini adalah bagaimana kopi-kopi Sinjai itu bisa keluar dengan membawa nama daerahnya, karena ini akan menjadi sebuah kebanggaan. Makanya memang banyak yang kaget ketika kita bercerita kopi di Sinjai. Kami pun sering ditanya, oh emang iya kopi di Sinjai ada? Ya ada. Perasaan tidak ada kopi di Sinjai, makanya jangan main perasaan. Ayo coba jalan-jalan ke Sinjai dan kita merasakan, kita masuk ke pinggiran hutan. Di sana di perkebunan warga, kemudian di hutan kemasyarakatan, HKM ya. Di sana tumbuh dengan suburnya kopi Arabica yang ada di lereng-lerengnya pegunungan Bawah Karaeng. Jadi kami ada beberapa modelan sih ya kalau kita bercerita tentang pemberdayaan. Jadi ada perkebunan kopi yang kita punya sendiri, kemudian kita hire petani, ibu-ibu sekitar untuk ikut memetik. Kemudian ada juga tim pemetiknya kami. Jadi ketika ada kopi dari petani itu, petaninya sangat sibuk, mereka tidak ada waktu mungkin, atau ada beberapa kebun lainnya yang harus dirawat, maka tim kami yang turun. Kemudian ada juga petani yang kami sudah berikan kepercayaan untuk mengolah kopinya sendiri dari petik ceri kopinya, kemudian dengan standar pengolahan kopi kami edukasi ke mereka dan mereka lakukan di bawah pendampingannya kami. Jadi ada beberapa modelan yang kita lakukan di petani, bukan sekadar bahwa kita dampingi, kita ambil kopinya kami yang olah di sini. Jadi ada beberapa modelan, sekitar ada 4 kali ya. Ada juga, jadi di belakang rumah itu adalah area-area perkebunan kopi, baik itu Arabica maupun Robusta. Nah, area yang ada di kawasan Madaya ini sesungguhnya ini adalah perkebunan kopi Robusta yang sudah tua, yang sudah puluhan tahun, bahkan kaminya belum lahir kopi itu sudah ada, tetapi tidak terawat. Itu terbukti dengan, boleh dilihat di pohon-pohonnya sebentar, di bekas-bekasnya itu tumbuh besar, dan itu tidak terawat karena memang tidak ada pemahaman dari petani-petaninya, warga-warga di sini itu tidak ada pemahaman tentang bagaimana pengolahan, perawatan perkebunan kopi. Jangankan pengolahan pasca panen, perkebunan pun itu mereka tidak ada keilmuan yang mumpuni soal itu. Awalnya kan seperti ini, saya bersama Kakak Mail, kita itu beraktivitas di Makassar. Termasuk kami ikut-ikut pada satu pengusaha kopi asal bagian utara Sulsel. Nah, kami ikut-ikut, kami lihat, wah kopi ternyata potensial sekali ya. Kopi bisa dijual mahal dengan istilahnya ada luwaknya lah, ada kopi bubuknya lah. Ini kita bolak-balik, kita diikutkan pameran, kita diikutkan bahkan ke luar provinsi untuk ikut memperkenalkan kopi ini. Lah, kita di Sinjai juga ada kopi. Nah, suatu hari kami pulang kampung. Pulang kampungnya itu kebetulannya ke Kamail ada perkebunan kopi. Kemudian kami coba masuk di situ. Di tahun itu kami berdiskusi. Kopi ini minimalnya kita bantu ke teman untuk mendapatkan ceri merah dari Sinjai. Nah, ketika kita masuk di perkebunan, melihat tetangga-tetangga kebun, petani-petani, kami melihat harga kopi yang sangat rendah. Kemudian tidak ada pengetahuan untuk pemetikan sampai pengolahan kopi. Cara pandang petani itu terkait kopi ya karena kopi harganya waktu itu 2.500, ya kita datang di saat mau metik. Tidak ada istilah pemangkasan, tidak ada istilah pemupukan, tidak ada istilah tuh membersihkan kebun. Ya tahun ini kita datang untuk metik, tahun depan kita datang cek lagi, oh sudah hampir panen tuh. Nah, ketika masa panen tiba, satu buah kopi itu dicoba digigit, ketika sudah ada merah ya di dahannya, di dompolannya itu, coba digigit satu, sudah keras, oke tarik, dirampas jadinya, petik warna-warni jadinya. Akhirnya kualitas kopi tidak ada, kemudian tidak ada insentif harga yang bagus, sehingga ya harga 2.000 sampai 2.500 mah ya buat apa kita effort untuk rawat perkebunan. Di sini tuh petani jual kopinya per liter. Seliter itu dihargai bahkan 1.500, 2.000, 2.500, tertinggi itu di angka 3.000. Lalu kita coba mengedukasi petani, kami ajak mereka untuk petik kopi di perkebunannya kami, mengedukasi bagaimana caranya mereka learning by doing, petik merah. Kami berharap bahwa paling tidak ketika mereka memetik kopi di kebunnya kami, panen merah, mereka juga bisa lakukan di kebunnya.
Dan pelan-pelan Kakak Mail edukasi mereka, memberikan seduhan-seduhan V60, seduhan-seduhan Vietnam Drift, seduhan-seduhan yang hanya bisa didapatkan di kota. Sehingga mereka merasa, oh ternyata kopi bisa diperlakukan seperti ini ya. Bahkan ada yang tidak percaya, loh kopiku bisa seperti ini. Dengan pelan-pelan memberikan mereka edukasi, bukan terkait harga dulu. Tetapi kita berikan edukasi ke mereka, bagaimana panen merah, kemudian kita olah dengan baik, kemudian kita roasting dengan baik, diberikanlah ke petani-petani, dan petani-petani, loh kok kopiku seperti ini. Nah dari situ hal yang kami tanamkan dulu adalah tidak usah dulu untuk yang dijual. Kalau kita merasakan bagaimana kopi yang enak, maka pasti kita akan berpikir, gimana nih kalau ini dijual ya? Karena ketika merasakan kopi yang nikmat, pasti kita tidak berpikir tentang harga kan? Tapi ketika kita minum kopi, lalu kopinya walaupun mungkin ya 5.000 harganya segelas, tetapi kopinya rasa arang misalnya, rasa asap, kita mikir, wah ini mahal banget. Nah itu yang kita edukasi dulu pelan-pelan, lalu kita perlahan angkat harga dari harga 2.500 kita angkat ke harga 5.000 per liter cherry yang merah, kemudian 6.000, pelan-pelan 7.000 sampai akhirnya 8.000, seperti itu. Dan petani mulai aware tentang bagaimana merawat perkebunan, tentang bagaimana panen merah yang selektif, tentang bagaimana memperlakukan kopinya mereka dengan bagus, karena mereka sudah mulai merasakan, oh ternyata kopi kalau dirawat dengan bagus bisa memberikan hasil juga yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mail, pendamping program di petani di Kabupaten Sinjai. Saya di bagian perkopian dan khususnya di processing pasca panen pada kopi. Aktivitasnya mulai dari perkebunan sampai ke proses pasca panen, pengolahan pasca panen. Sampai di pasca panen sih sebenarnya yang lebih spesifiknya, iya. Jadi lokasi pendampingnya kita dari 2 kecamatan, dari Sinjai Tengah sama Sinjai Barat, dan dari berbagai desa juga, dan itu jaraknya lumayan berjauhan untuk 2 kecamatan itu. Topografi dari Sinjai Barat lebih ke lereng pergunungan istilahnya mungkin ya. Iya, jadi antara perkebunan dan area persawahan sama-sama luas dan potensinya yang sangat luar biasa. Lebih ke pengolahan kopinya sih. Iya, kalau untuk di pertanian sendiri sebenarnya ya lebih ke lahir dari keluarga petani, tapi tidak memiliki pengetahuan yang lebih untuk bagaimana cara bertani yang baik, yang produktif. Tapi kalau untuk di bagian pengolahan pasca panen, awalnya otodidak sampai dikasih kesempatan sama Dompet Duafa untuk ikut kelas pengolahan pasca panen. Mulai fokus di pengolahan kopi itu di tahun 2017-2018. Sebelum bergerak langsung di bagian pengolahan pasca panen, sempat juga jadi bartender. Istilahnya dulu ya bartender ya, lebih umum. Terus SPB, Sales Promotion Boy gitu di bagian elektronik. Sempat juga ikut di manajemen artis juga. Dan yang lama itu tetap di industri kopi. Dari hulu ke hilir juga, tapi di kabupaten lain. Dari situ awalnya mikir, kan di kampungku juga ada kopi ya. Jadi kenapa saya tidak pulang kampung untuk coba olah sendiri kopinya, biar bisa juga dijual dengan harga yang bagus. Kopi itu menurutku sangat-sangat menarik ya, karena kopi kuanggap itu sebagai media apapun. Baik itu media silaturahim, media pendidikan, dari berbagai pilar di situ semua ada dari kopi. Karena dari kopi juga saya bisa kenal dengan orang-orang yang dari berbagai daerah, negara. Dan dari kopi nggak pernah momennya bilang kayak profesimu ini atau ke orang yang baru di perkopian. Tetap kita kayak ada pembahasan yang memang lebih seru ketika bercerita tentang kopi. Awalnya memang waktu kerja di industri kopi ya mungkin karena masih anak-anak juga mikirnya ya karena uang sebenarnya di tempatnya orang. Dari situ kerja di industri kopi sekitaran kurang lebih 2 tahun. Itu baru sadar kan di daerahku juga ada kebun kopi.
kopi. Pada saat memilih untuk pulang kampung, ngolah sendiri dari kebun sendiri untuk memperkaya ilmu, ya saya lebih banyak browsing di blog yang dari metode-metode pengolahan yang dari luar. Dari situ banyak mengumpulkan referensi terkait pengolahan kopi. Akhirnya kenal dengan beberapa yang pengolah kopi juga dan sharing terkait inovasi-inovasi dari tahun ke tahun untuk apa yang butuh kita inovasi di bagian pengolahan. Dari situ juga mulai banyak lagi mitra-mitra untuk jadi yang saya kasih kopinya gitu dari saya, tapi lebih ke industri ya. Jadi pulang kampung itu kan langsung ke pertaniannya, langsung dari perkebunan. Jadi benar-benar belajarnya otodidak dari internet bagaimana bisa merawat kebun kopi biar bisa kita panen dengan buah yang bagus, tingkat kematangan yang kayak gimana untuk yang bisa kita panen dan olah. Saya selalu bilang begini ke petani, kita ini adalah pemilik dari ibaratnya ibu dari kopi, perkebunan. Masa iya kita yang mupuk, kita yang rawat, kita yang naik ke kebun di tengah hujan, licin, ada ular, ada macam-macam binatang buas misalnya. Lalu kita hanya jual 2.000, 2.500, busuk-busuk sedikit sudah tidak punya harga. Atau dengan alasan tutup gudang lah, apalah, akhirnya kopi ini hanya bisa dibeli dengan 2.000 rupiah misalnya, padahal gudang itu tidak pernah tertutup. Jadi dengan kehadiran pemberdayaan ini paling tidak buat kami adalah memberikan informasi-informasi terkait bagaimana dunia kopi, lalu memberikan edukasi. Bagaimana caranya supaya kopi ini bisa memberikan kualitas yang bagus, karena ketika kualitasnya bagus maka harga jualnya juga akan bagus. Ketika harga jualnya akan bagus maka petani akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Ketika penghasilan petani lebih tinggi kan itu akan bermuara pada tingkat kesejahteraan yang juga meningkat. Di awalnya memang seperti itu, dan bahkan kadang saya dengan kakak Mail mikir gini, kita ini akan sampai di mana ya? Kita akan bermuara kemana ya? Tetapi saya selalu sampaikan ke kakak Mail bahwa percayalah, niat baik akan selalu tersampaikan. Dan pada hampir di setiap saya ngobrol dengan teman-teman, saya selalu dengan kutipan ini, percayalah, niat baik akan selalu tersampaikan. Suatu hari kami bertemu dengan teman-teman dari Dompet Duafa, dan dari teman-teman dari Dompet Duafa itulah kita berbincang tentang dunia pemberdayaan yang ternyata kami ada visi yang sama antara apa yang kami lakukan berdua di pulang kampung dengan apa yang dilakukan oleh Dompet Duafa. Lalu kami beberapa kali berbincang tentang itu. Kami juga tidak percaya, awal-awal kami hanya diberikan program tebar hewan kurban, kami diberikan program penyaluran paket-paket Ramadan selama 2 tahun, dan kami tidak menyangka bahwa ternyata selama 2 tahun itu kami diberikan kepercayaan untuk penyaluran paket-paket bantuan sosial. Ternyata itu adalah bagian dari asesmen yang dilakukan oleh teman-teman. Apakah mereka berdua ini bisa dipercaya untuk kerjasama? Sebelum sampai ke sana, sebelum kami bertemu dengan Dompet Duafa, kami itu memang benar-benar fokus di perkebunan. Yang dulunya saya, kakak Mail, dengan aktivitas kami di kota Makassar dan bahkan di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, dari satu panggung ke panggung lain untuk bawa acara selama 2 tahun MC. Lalu kakak Mail selama di Makassar mengatur saya akan bawa acara di mana, dan sambil kami berbincang, kita tidak akan mungkin berlama-lama seperti ini. Mungkin iya, keluarga kita akan bangga tuh melihat kita di panggung-panggung dengan lampu-lampu yang gemerlap. Tetapi sebagai orang yang pernah mengecap pendidikan di bangku kuliah, apalah artinya kita jauh-jauh meninggalkan kampung kalau untuk sekolah, sementara kita tidak pulang untuk memberikan kontribusi. Kami berpikir seperti ini, bahwa ketika di kampung itu sarjana itu adalah pendidikan tinggi. Tetapi masa iya kita yang sarjana-sarjana, ketika kita sudah sarjana kita akan tetap tinggal di kota ataupun merantau ke kota lain, sementara kita ke kota, ke Makassar lah misalnya, untuk menuntut ilmu. Paling tidak ilmu-ilmu yang kita dapatkan, pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan selama kita di kota Makassar, itu kita bawa pulang, paling sedikit memberikan kontribusi pada tempat di mana kita dilahirkan. Itu yang membuat kita harus pulang kampung, kakak Mail. Kopi itu adalah sebuah komoditi yang luar biasa, dan Sinjai adalah salah satu penghasil kopi, tetapi edukasinya tidak sampai, pengetahuan tidak sampai, informasi tidak sampai. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita pulang kampung? Dan ternyata gayung tersambut, kita bertemu Dompet Duafa. Dompet Duafa memberikan kita berbagai jalan-jalan pintas, boleh dikata seperti itu. Kami diberikan karpet merah, karena mungkin ketika kita ingin membangun usaha, lantas kita akan membawa surat-surat kita ke perbankan, itu tidak akan
mudah. Tetapi bermodal kepercayaan dan bermodal niat baik, dompet duafa memberikan kami amanah itu. Dan alhamdulillahnya dari tahun 2000, dari yang hanya awalnya petaninya kami itu 2 orang, 3 orang, 5 orang, naik menjadi 22 orang, kemudian 40-an, dan alhamdulillahnya kita coba untuk mengekspansi. Awalnya bukan di daerah Sinjai Barat, awalnya itu di sebuah daerah terpencil, perkampungan namanya Kampung Lombokna, Desa Patongkok, Kecamatan Sinjai Tengah. Kami di sana dan pandangan-pandangan dari orang-orang pun, lah itu di sana kopinya mau diapain, kok dijaga seperti itu. Emang kopinya akan dijual berapa? Kenapa dipetik merah, dijaga tuh kayak mulia sekali. Tetapi kami tidak mudah untuk meyakinkan orang karena orang-orang belum melihat itu. Belum sampai mereka punya pandangan terkait kopi itu masih di sekitaran gimana caranya kopi ini dipetik rampas lalu kita jual ke pengepul. Masih sebatas itu. Belum sampai pada tataran kayak kami mungkin yang melihat oh bagaimana itu kopi dijual di industri di sana. Kita melihat wow kopi ketika diperlakukan seperti ini bisa sejahtera nih petaninya. Kami memang mengalami mungkin di dunia entertainment kemarin, kemudian di dunia Kakak Mail pernah beraktivitas di kafe juga, kemudian juga menjadi salah satu karyawan di toko swalayan. Kalau kita bercerita duit, ya di dunia pemberdayaan di awal-awal ya memang kami nyaris tidak punya duit. Tetapi kami percaya bahwa apa yang kita lakukan ini akan membuahkan hasil. Suatu hari kami ketemu dengan seorang pegawai dari daerah kami dan kami cuma bilang seperti ini bahwa apa yang kami lakukan sebenarnya ini berada di bawah tangan tanpa diketahui oleh pemerintah maksud saya. Tetapi kami percaya bahwa ketika kopi Sinjai bisa terkenal dengan kualitasnya, bukan kami yang akan bangga. Ya akan bangga itu pemerintah juga. Yang akan rasakan manfaatnya bukan cuma kami berdua, tetapi yang akan rasakan manfaatnya itu akan banyak orang. Dan itu betul-betul mengalir. Dari perkebunan kami bertemu dengan anak-anak petani yang tidak tersampaikan pendidikannya untuk lanjut ke perguruan tinggi. Kami coba menginisiasi mereka bagaimana mereka bisa kuliah seperti kami, karena kami merasakan kuliah itu ya seperti ini. Kita bisa memikirkan banyak hal, ya paling tidak ya kita bisa berpikir lebih luas lah, pergaulan lebih luas lah dengan pendidikan. Nah kami mencoba untuk mengadvokasi itu, memotivasi mereka dari 1 anak, 2 anak, 3 anak yang tersampaikan ke universitas sampai akhirnya alhamdulillahnya ada puluhan anak yang terbantukan. Industri kopi sangat-sangat menarik, baik itu di nasional maupun internasional kalau di perkopian. Bahkan kita yang di pelosok saja bisa dibilang kita kayak berebut kopi sama pedagang pengepul. Iya, jadi dari sisi keberuntungannya kita sama petani-petani itu karena kan memang ada petani-petani yang kita dampingi khusus, yang kita berikan edukasi. Jadi ada jaminan juga misalnya dari segi kopi-kopi yang kita ambil, dari jatah-jatah kopi dari petani karena memang petaninya kita berikan pendampingan sama edukasi. Jadi dari segi harga juga kita lebih stabil. Jadi tidak ada bilang informasi agak turun lagi harganya atau naik lagi karena memang kita dari awal ada komunikasi bagaimana dari awal sampai akhir panen nanti dari segi harganya. Untuk yang dalam konsep begini sebenarnya memang masih satu-satunya yang punya inovasi tempat ngopi, dan di Kabupaten Sinjai sendirilah yang punya tempat ngopi, pengolahannya langsung dari situ yang bisa dibilang dari hulu ke hilir kalau untuk yang ada di Madaya Sinjai. Jadi kita bisa sambil ngopi di sini bisa lihat langsung juga pengolahannya kayak bagaimana dari tahap ke tahap kita bisa langsung lihat hingga kita nikmati di cangkir. Kalau untuk sesi sekarang fokusnya di masa panen Arabica. Jadi dari kalau misalnya kan panen-panen Liberica dia di bulan-bulan 9. Jadi untuk Arabica sendiri itu dari bulan 4 hingga bulan 8 kita fokus ngolah Arabica dulu. Setelahnya itu baru kita masuk lagi Liberica. Kalau untuk Robusta sendiri masih kurang untuk di sini. Kami merasakan bahwa ternyata di dunia pemberdayaan kopi itu buat kami, kopi itu adalah
jalan menuju 1001 kebaikan. Karena ketika saya menceritakan, saya merasakan seperti apa daya magnetik dari sebuah biji kopi. Yang bukan hanya menghadirkan usaha kopi, tetapi bagaimana memberikan pengaruh-pengaruh baik pada desa, pada kabupaten ini. Karena dengan hadirnya ini, orang-orang sudah pada melek, sudah pada aware bahwa ternyata ada kopi Sinjai ya. Dan kopi Sinjai itu enak dan kopi Sinjai itu banyak, potensinya besar. Yang awalnya bernama pemberdayaan kopi Patongko, lalu pemberdayaan kopi Sinjai, lalu berevolusi menjadi sebuah kawasan terintegrasi dengan nama kawasan Madaya Sinjai. Sesungguhnya pada perjalanannya, kalau dibilang tengkulak, kami juga tidak disuka sama tengkulak, sama pengepul. Tetapi pada akhirnya alhamdulillahnya waktu berjalan dan kita menjalin kemitraan yang baik dengan mereka. Dan bahkan kepada mereka yang ingin berkolaborasi, kami juga memberikan edukasi-edukasi ke mereka. Bahwa olah kopi seperti ini, olah kopi yang baik seperti itu. Ayo kalau misalnya keilmuannya kami tentang kopi, apa yang kami tahu tentang kopi ingin diketahui oleh teman-teman, ayo silahkan. Kami tidak pernah menganggap mereka itu adalah kompetitor. Tetapi mereka adalah teman-teman yang bisa kita ajak bermitra untuk memajukan dunia perkopian Sinjai. Yang walaupun awalnya mereka menganggap kami musuh, mereka menganggap kami kompetitor, tetapi bagi kami yakin bahwa rezekinya mereka adalah rezekinya mereka, rezekinya kami adalah rezekinya kami. Tidak akan ada saling ganggu di antara itu. Mungkin sebagian ada-ada saja juga di jalannya pembangunan kawasan Madaya, ada-ada juga yang mungkin kurang setuju, tetapi alhamdulillahnya kami mendapat dukungan penuh dari pemerintah Desa Arabika, pemerintah di Kecamatan Sinjai Barat, dan tentunya dukungan dari pemerintah Kabupaten Sinjai. Kan namanya kita disupport, didukung itu bukan hanya terkait dana kan, tetapi dengan memberikan apresiasi, dengan rajin berkunjung ke sini, dengan menanyakan terkait perkembangan dari apa yang kami lakukan, itu buat kami itu adalah sebuah suntikan vitamin yang sangat keren. Perubahan yang terjadi dengan hadirnya kawasan ini, ada banyak hal yang dibawa. Ternyata selain membuka lapangan pekerjaan untuk pemuda-pemuda, juga memberikan insight-insight pemikiran kepada pemuda untuk pulang kampung, membangun daerah ini. Dan pada akhirnya mereka menyadari bahwa ternyata Sinjai itu adalah sebuah daerah yang sangat-sangat potensi dengan berbagai komoditi-komoditinya. Kami percaya bahwa ketika komoditi-komoditi ini kita olah dengan bagus, maka daerah kita, komoditi-komoditi ini akan memberikan dampak yang bagus. Saya dan Kakak Mail, kami berdua pulang kampung. Sebegitu banyak pengaruh hal baik yang dilahirkan bersama dengan supporting kami, Dompet Duafa, dengan berbagai mitranya. Ini baru 2 orang. Ketika misalnya ada Ramli dan Mail lain yang berani pulang kampung dan melihat potensi itu, maka bisa kita membayangkan bagaimana geliat ekonomi yang hadir di daerah. Ketika itu disadari oleh pemuda-pemuda, rekan-rekan kami di Kabupaten Sinjai, dan tentunya juga kabupaten-kabupaten lain. Karena kami merasakan itu, dan kami berharap bahwa apa yang kami lakukan bukan hanya dipandang bahwa ini adalah tempat untuk mencari cuan, tetapi bagaimana apa yang kita lakukan itu bisa membawa pengaruh yang baik pada perkembangan di daerah kita. Hadirnya pemberdayaan kopi Sinjai yang pada jalannya bernama kawasan Madaya Sinjai, yang awalnya kopi itu adalah komoditi yang dipandang sebelah mata oleh warga, yang alhamdulillahnya kopi sekarang menjadi sebuah komoditi primadona yang mungkin dulu tidak terlalu diperbincangkan karena harganya yang hanya 2.000 sampai 2.500 seliter. Saat ini harga kopi sudah berada pada titik 12.000 seliter. Saya tidak tahu itu berapa persen peningkatannya, dan ketika kita berkaca dari situ, maka perbincangan tentang kopi saat ini semakin seru juga. Dan yang berikutnya adalah dari kopi yang tidak dilirik menjadi kopi yang sangat dilirik, akhirnya memberikan kepastian pasar kepada petani, yang petani tidak lagi berpikir takut untuk tidak dapat pasar, tetapi saat ini petani sudah meyakini bahwa ketika pun kopiku tidak terjual di pedagang, ya kami sih kalau di petani itu ya mau jual di pedagang terserah, kalau tinggi harganya pedagang ya itu yang kami cari, itu tujuan kita, ya kan? Mereka tidak lagi ragu terkait kopinya akan lari kemana. Kalau misalnya tidak terjual keluar, ada Madaya yang siap menampung kopi-kopi mereka. Ada beberapa ya, termasuk agak lumayan ribet yang butuh detail-detail dan kedisiplinan yang bagus. Termasuk yang kemarin itu pertama kali ngolah
metode hipoksia namanya. Itu mulai dari suhu-suhu ruang area fermentasinya kita, jemurnya, ada target-target suhu pada saat penjemuran, dan itu kan butuh kontrol yang cukup disiplin, intens, yang kita kontrol terus. Jadi benar-benar fokus untuk ngontrol yang sesi penjemurannya, monitoringnya. Biar dari jenis kopi apapun, kalau pakai metode itu SOP-nya tetap sesuai dengan yang kita targetkan. Ada banyak faktor ya. Pertama, niatnya memang karena saya ingin membuat kopi dari tempat lahir saya jadi kopi yang berkualitas dan punya nama. Jadi saya tidak berhenti belajar dari teman-teman yang memang memiliki keilmuan dan sharing terkait bagaimana apa metode kita untuk membuat kopi itu bisa dimaksimalkan dari potensinya. Bisa dikatakan memang Kabupaten Sinjai, terutama di sini ya, untuk dari daerah perkebunan sendiri itu dari ketinggian 900 sampai 1200 dibandingkan daerah lain dari 1200 hingga 2000-an mungkin. Kalau kita mengacu di situ bisa dibilang kopinya ya bisa saja sangat berkualitas. Tapi yang membuat saya percaya diri juga, saya punya keilmuan terkait bagian pengolahan pasca panen. Saya sempat mengikuti kelas internasional di Medan semalam untuk pengolahan pasca panen pada kopi Arabica. Jadi selain belajar otodidak, ikut juga kelas dan perbanyak ngulik dan cari tahu informasi terkait metode pengolahan pada kopi. Kan pada pengolahan kopi juga tiap tahun ada inovasi-inovasi atau istilahnya kita di eksperimental. Jadi kita juga perbanyak ngulik di situ, dan ketika ini sudah ready, kita akan share ke teman yang memiliki keahlian di bagian cuppers begitu, atau yang bisa mendapatkan aroma-aroma yang menarik pada kopi yang kita olah. Selain wash itu ada natural anaerob, ada natural klasik, sama hipoksia, ada mosto, honey. Baru sekitaran kurang lebih 6 varian olahan yang saya olah yang ada di Madaya Sinjai. Sugesti juga mungkin sih, Mas, karena sebelum tidur saya tetap biasa ngopi juga. Iya, tergantung sebenarnya ke metode kopi yang kita nikmati sih. Tingkat kadar kafein pada kopi yang kita nikmati beda-beda. Jadi seberapa banyak konsentrasi kafein yang kita minum itu bisa jadi memang efeknya membuat kita lebih melek. Jadi tergantung metode kopi atau metode seduh yang kita nikmati pada saat ngopi. Kalau untuk di Arabica, natural anaerob yang memang jadi signature-nya Sinjai. Jadi untuk pengolahan natural anaerob itu kan juga pakai sistem durasi. Jadi durasi fermentasinya kita tergantung targetnya berapa, ada 72 jam, ada 96 kalau nggak salah, terus ada 120. Kalau saya sendiri yang tahun ini, sesi ini saya pakai metode 120 jam untuk menciptakan karakter yang lebih kaya dan lebih aromatik ketika pada saat diseduh nanti. Jadi pada saat sudah dipanen, kita rambang dulu cerinya. Jadi kita pisah nih, kopi yang mengapung sama yang tenggelam. Jadi kalau yang mengapung kita sisihkan untuk, ini kan yang mengapung ada yang gopong, ada yang kena hama dan lain-lain. Jadi yang kita olah yang tenggelam, setelah itu sistem perambangan kita sortir lagi cerinya. Ada yang kayak masih mengkal, ada yang bonyok. Jadi kita sortir ceri yang seragam warnanya. Bahkan sebelum kita olah, kita cek dulu kadar gulanya. Kadar gulanya di range sekian, baru kita olah lagi fermentasi di drum dengan pakai airlock yang biasa kita pakai fermentasi untuk yang dalam wine misal kayak gitu. Jadi setelah kita fermentasi di drum, kita akan monitoring lagi bagaimana suhu lingkungannya dan terkait pH-nya. Pada saat capai target durasi yang kita mau, kita juga akan cek kadar pH apakah sudah sesuai dengan target atau belum. Setelah capai, kita langsung untuk proses penjemuran baru. Setelah penjemuran, tetap kita akan monitoring suhu-suhu pada saat di area penjemuran. Untuk penjemuran area di Sinjai Barat, karena memang matahari tidak begitu intens, Mas ya, jadi biasa makan kurang lebih 3
3 minggu. Lumayan lama. Terutama kalau untuk natural sendiri kan juga penjemurannya agak lebih lebih pelan. Tujuannya juga biar tidak dipaksa untuk kering segera. Jadi kadar gula pada mucilage itu pada kopi akan terserap pada daging buah kopinya dengan lebih maksimal. Karena kita tidak mau memaksa kopinya cepat untuk kering, tapi lebih pelan biar pada saat siap kopinya bisa lebih kompleks dari segi aroma, rasa. Baik, saya mungkin sedikit spill terkait Dompet Duafa. Jadi Dompet Duafa itu kan lembaga amil zakat nasional yang mengumpulkan dana dari zakat, infak, sedekah dan wakaf, kemudian disalurkan dalam berbagai program di bawah 5 pilar. Pilar ekonomi, kemudian ada pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan kemanusiaan. Nah, kami ini ketemunya di ekonomi. Jadi mungkin di luar sana ketika orang bayar zakat, orang berpikiran bahwa zakat ini dibelanjakan sembako, lalu disalurkan ke yang berhak menerima, selesai, ya kan? Nah, zakat-zakat ini ketika terkumpulkan di Dompet Duafa, lalu masuk pada dunia pemberdayaan ekonomi, menjadi zakat produktif, maka donatur yang membayar zakatnya melalui Dompet Duafa itu bukan hanya mendapatkan kebermanfaatan zakatnya mereka itu pada sembako itu saja, tetapi ini akan bergulir terus, berputar, yang sampai akhirnya menjalar ke yang awalnya hanya ekonomi, menjalar ke pendidikan, menjalar ke kesehatan, menjalar ke sosial dan budaya, dan sampai ke kemanusiaan, ke dakwah. Itu adalah modelan yang kita sedang lakukan. Bagaimana kita masuk ke masyarakat, memberikan edukasi-edukasi, bukan tentang bagaimana ikan ini dikasih ke mereka, tetapi bagaimana kail ini diberikan untuk menghasilkan lebih banyak ikan. Di tahun 2000, mulailah kami menginisiasi kerjasama dengan Dompet Duafa Sulawesi Selatan. Kami disupport untuk modal, pembelian cherry, kemudian mulai pembangunan, ada beberapa sarana termasuk mesin helar. Tahun berikutnya, seiring dengan perkembangan penerima manfaatnya, Dompet Duafa mengasesmen itu, lalu memberikan ada namanya program flagship, maka adalah rumah olah, ada greenhouse yang disupport oleh berbagai kolaborator dan donatur dari Dompet Duafa. Tahun-tahun berikutnya melihat apa yang kami lakukan bukan hanya di pemberdayaan kopi, tetapi melirik juga bagaimana anak-anak ini, anak-anak petani kita inisiasi. Maksud kami, kita mencoba untuk mencari jalan mereka kuliah, lalu di sekitar perkebunan ada anak-anak yatim piatu juga. Kami coba gimana caranya supaya anak yatim piatu ini kita carikan donasi untuk ada paling tidak ada kambingnya yang dirawat, itu menjadi bagian dari pagar-pagar sosial programnya kami. Lalu mungkin kita melihat juga ada masjid-masjid itu yang terbengkalai, bukan terbengkalai tetapi dari sisi fisiknya itu kelihatan butuh sekali sentuhan. Kami mencoba juga menginisiasi sampai ke sana. Jadi sekali berjalan pada program ekonomi, tepatnya pada pemberdayaan kopi Sinjai ini, banyak hal yang kami rambah juga. Karena kami berpikir bahwa apa yang kami lakukan bukan kami lakukan untuk kami berdua, untuk saya dan kakak Mail, tetapi untuk sebanyak-banyak orang yang bisa terlibat di dalam apa yang kami lakukan, supaya semakin kami akan bangga, kami akan sangat merasa bersyukur sekali ketika misalnya apa yang kami lakukan, utamanya di kopi ini, semakin banyak orang yang peduli dan kembali merawat tanaman kopinya, yang dulu memang ya tanaman kopi di Kabupaten Sinjai itu memang sangat subur, tetapi karena dari sisi harga membuat petani-petani tidak mau lagi tuh untuk merawat perkebunannya. Dengan pendekatan-pendekatan itu, kami ingin petani bisa menyadari bahwa ternyata kopi itu adalah komoditi dunia yang keberadaannya tidak bisa tergantikan dengan komoditi-komoditi lain. Seperti ini, di tahun 2022 sampai 2023 kita sedang pembangunan rumah olah kopi dan greenhouse untuk pengeringan kopi. Nah, ketika pembangunan rumah olah kopi ini sudah selesai dan teman-teman dari cabang sering berkunjung, teman-teman di cabang melihat, lah ini di belakang rumah cantik banget. Kemudian melihat seperti apa perhatiannya kami ke pendidikan, lalu pada hal-hal lain, maka teman-teman bilang seperti ini, kira-kira kalau kita bangun, anggaplah 1-2 villa di sini, kira-kira ada tempat
tempat ya, kok ini tempat keren banget. Maka dari sana ternyata memang selama ini dari manajer programnya Dompet Duafa memang telah lama membincangkan ide-ide itu untuk bagaimana ketika memang kita punya tempat bagus nih, kita bisa membangun tempat yang lain orang bisa melihat bagaimana olah kopi, orang juga bisa merasakan bagaimana menikmati kopi langsung di tempat itu. Nah, lagi-lagi gayung tersambut. Kenapa saya mengatakan demikian? Ketika bersamaan kami punya ide, di saat yang sama juga ternyata dari Dompet Duafa Pusat memutuskan secara mandatori bahwa pemberdayaan kopi Sinjai disupport dengan program yang bernama Kawasan Madaya Sinjai. Maka yang dilakukan waktu itu adalah kita diberikan kesempatan untuk menyusun apa-apa yang akan dibikin untuk mensupport hadirnya kawasan Madaya Sinjai, di mana kawasan Madaya Sinjai hadir itu bukan hanya fokus pada pengolahan kopi, pada komoditi unggulan di daerah itu, tetapi dengan hadirnya komoditi unggulan di daerah itu yang kita kelola, di dalamnya juga sudah hadir kesehatan, sudah hadir pendidikan, sudah hadir berbagai pilarnya Dompet Duafa. Nah, ketika ini dibangun, kami hanya mikir, ini ketika kita bangun, kira-kira ada orang yang akan datang ya. Tetapi ketika kita bangun ini, paling tidak ini memberikan sumbangsih juga. Memberikan kami kesempatan-kesempatan lain. Karena dengan hadirnya kawasan Madaya Sinjai, dibangunlah ini yang awalnya hanya ide-ide kita bikin, lalu memang betul-betul tersambut. Datanglah teman-teman yang lain dari lembaga lain. Kira-kira apa yang bisa kami bantu juga di kampung itu. Maka teman-teman dari yayasan lain adalah kampung yang terpencil, yang dibantu untuk bangun masjid. Adalah daerah-daerah yang tidak teraliri dan itu bagian dari kehadiran kawasan Madaya dan berbagai hal-hal lain seperti itu. Jadi kalau bercerita tentang tempat ini ya, tempat ini tepatnya di titik pusatnya kawasan Madaya. Ini adalah belakang rumah warga yang untuk menginjakkan kaki di tempat ini dulu, karena ini adalah di sana tempat pembuangan sampah rumah tangga, limbah rumah tangga, kemudian kandang sapi, kemudian di belakangnya juga hutan-hutan kecil, pohon-pohon kopi yang sudah tidak terawat. Jijik kita untuk masuk ke sini. Tetapi saya selalu bilang bahwa tempat di belakang rumah kita itu sesungguhnya adalah emas. Itu menyimpan panorama yang sangat indah, cuma orang lain tidak melihat itu dan saya melihat itu. Dan alhamdulillahnya tersambut oleh Yayasan YWIB Indonesia Berdaya, dan inilah kawasan Madaya yang saat ini kita hadir. Kami tidak pernah mengatakan ini adalah kita bangun untuk wisata, tetapi pada jalannya alhamdulillahnya ini ternyata menjadi bagian dari orang-orang yang mau berwisata, menikmati kopi, menikmati view, dan lahirlah berbagai program-program yang lainnya. Termasuk di kawasan Madaya sudah ada sekarang ada namanya Taman Pendidikan Quran Madaya. Anak-anak yang ada di sini ngaji tuh setiap hari di musola kecil-kecil. Justru itu Mas ya, saya juga awalnya lumayan kaget karena pengunjung utama di Madaya Sinjai itu adalah rata-rata dari luar Kabupaten Sinjai. Mulai dari kabupaten-kabupaten luar, bahkan ada yang jarak tempuh dari Madaya Sinjai itu 6 jam. Dan mereka, saya tanyanya adalah ketika dia lihat di media sosial, mereka langsung tertarik untuk datang. Bahkan ada yang katanya wishlistnya itu sudah masuk dalam 1 tahun untuk mereka rencanakan untuk datang di Madaya Sinjai. Pengunjung utamanya sebenarnya ada yang karena tertarik karena view yang ada di Madaya, tapi ketika berkunjung ke Madaya, mereka bisa lihat langsung dari hulu hingga hilir terkait pengolahan kopi yang ada di Madaya Sinjai. Kalau untuk sebelum Indonesia Berdaya kan Indonesia Berdaya masuk, ini juga kafe mulai. Kafe dibentuk dari Indonesia Berdaya baru mulai juga dibangun. Sangat-sangat meningkat. Yang dulunya kita hanya fokus di kopi yang dalam bentuk green bean yang kita pasarkan ke beberapa mitra. Nah sekarang semenjak ada kafe sendiri, kita kurang lagi kekhawatiran untuk bagaimana cara kita memasarkan ini semua kopi. Yang jadi kesulitan juga kita di pelosok sebagai produsen kopi terkait akomodasi. Karena kan untuk ke ekspedisi kita juga cukup jauh, jadi butuh biaya-biaya tambahan lagi untuk ke ekspedisi. Nah semenjak ada kafe sendiri, peningkatan-peningkatan harga itu bisa yang berada semua dalam kawasan Madaya Sinjai. Tinggi sebulan pernah sampai 73. Sempat di masa liburan Idul Fitri. Karena di liburan Idul Fitri kemarin pengunjung sehari sempat 500
orang. Dan yang masuk ke Madaya itu kan kita pakai tiket, dan itu per orang 25, dan itu ketika masuk free minuman. Minumannya pengunjung bisa milih apapun itu yang ada di Madaya, kecuali yang dalam bentuk manual brew itu yang beda dari segi harga. Di luar dari hari-hari libur besar dari 700 sampai 2 jutaan per hari. Dan saya menganggap itu lumayan karena kita berada di pelosok dan akses untuk menuju ke sini ya butuh memang effort yang sangat jauh. Karena akses ke sini tidak ada jalan yang kayak benar-benar halus mudah gitu untuk diakses. Ya minimal misalnya orang yang kayak lebih memilih mungkin pakai motor, terutama karena kan cuaca di sini sangat-sangat tidak menentu. Jadi ya memang orang yang mau ke sini butuh untuk merencanakan memang untuk siap ke sini liburan. Yang sangat minim itu di bulan Ramadan karena kita di pelosok rata-rata maunya makanan berat pada saat buka puasa. Nah, kita belum menyediakan makanan berat untuk di kafenya Madaya Sinjai. Kita kan ada beberapa tim juga ya, dan terkait pembelian bahan baku itu lumayan juga. Kita harus belinya di kota semua. Jadi dari omset yang sekian kita baru sisihkan lagi nih untuk kebutuhan bahan baku yang ada di Madaya, karena bahan baku semuanya harusnya belinya di kota, dan dari kota lagi akomodasinya ke sini tetap juga akan terhitung lagi. Dan kita juga tetap pelan-pelan benahi lagi apa-apa yang kira-kira menjadi kebutuhan dari pengunjung Madaya Sinjai, untuk terutama kayak misal spot-spot fotonya kita tetap akan ikut inovasi-inovasi yang ada di coffee shop. Apa yang kira-kira memang sangat disenangi ketika pengunjung Madaya datang ke Madaya, kita akan siapkan. Ke kawasan Madaya itu aksesnya cukup gampang. Dari kota Makassar ya sekitaran 3 sampai 4 jam melewati area Malino, via Malino ya. Kemudian dari Sinjai bagian kota itu lebih kurang 1 sampai 1 jaman. 1,5 jam lah untuk sampai ke sini. Aksesnya sangat bagus, apalagi dengan perbaikan jalan yang sekarang jadinya akses untuk ke Madaya itu semakin mudah. Madaya berada di Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat. Kalau kita ke Madaya, selain kita bisa menikmati kopi dari barista-baristanya, kita juga bisa menikmati agroeduwisata. Kenapa? Karena masuk ke Madaya, di sana kita bisa melihat ada pengolahan kopi. Jadi kopi yang tadinya dari ceri nih, kita bisa lihat prosesnya dari ceri, kemudian kering, kemudian fermentasi, kemudian kering, kemudian jadi biji yang siap untuk disangrai, kemudian jadi roast bean, di penyangraian, lalu masuk ke mesin, ke kafe, lalu jadi kopi, dan itu bisa dinikmatinya di decking area, tempat untuk menikmati view, bisa dinikmati di gazebo ataupun di aula. Lalu kalau misalnya kemalaman ya kita bisa nginap di villa. Dan di sana juga di kawasan Madaya dilengkapi dengan fasilitas, ada musola, ada tempat wudhu tentunya kalau ada musolanya. Dan yang terpenting karena di kawasan Madaya selain kopi itu tadi, kita benar-benar bisa menikmati sebuah tempat yang kalau boleh saya mengatakan bahwa view di kawasan Madaya itu adalah kawasan premiumnya di Kabupaten Sinjai. Membangun pemberdayaan itu bukan hal mudah. Terlalu banyak tantangan. Tantangan itu bukan hanya dari eksternal, tetapi sesungguhnya tantangan yang paling berat itu adalah tantangan dari orang-orang terdekat, keluarga. Mungkin keluarga dulu-dulu menginginkan kita untuk menjadi ini, menjadi itu. Tetapi kami meyakini bahwa berjalan di garis pemberdayaan adalah satu pilihan, mungkin orang bilang jalan ninja. Yang paling sulit bagaimana meyakinkan orang-orang terdekat untuk kembali ke perkebunannya. Karena ketika orang-orang terdekat sudah kembali ke perkebunannya, maka itu dengan sangat mudahnya juga akan dilihat oleh petani-petani di luar. Akan menjadi contoh. Dan yang paling sangat susah adalah bagaimana mengembalikan kesadaran petani untuk kembali merawat kebun kopinya, untuk menyadari bahwa kopi tidak lagi di harga 2.500 tetapi sudah di angka 12.000, dan ini bukan lagi komoditi yang disepelekan, tetapi kopi itu adalah sebuah komoditi dunia. Saya ke depan bersama dengan tim Kakak Mail dan tim kawasan Madaya, insya Allah punya mimpi menjadikan Desa Arabika dan Kecamatan Sinjai Barat, di mana ketika kita datang ke sini, selain kita melihat hamparan persawahan yang sangat indah di depan kawasan Madaya, maka kita juga akan menyaksikan bagaimana tumbuh suburnya kopi-kopi baik di sekitar rumah warga ataupun di perkebunan-perkebunan. Dan itu akan kita lihat insya Allah 3-4 tahun ke depan. Kami percaya itu. Saya punya mimpi bahwa kawasan Madaya Sinjai
adalah sebuah tempat di mana ketika orang-orang kabupaten lain boleh terkenal dengan nama kopinya, tetapi ketika orang-orang akan belajar kopi, maka pikiran kita larinya ke kawasan Madaya Sinjai. Saya punya mimpi menjadikan Sinjai sebagai tempat edukasi kopi di Sulawesi Selatan, tempat di mana orang-orang ingin belajar kopi, maka tempatnya adalah di kawasan Madaya Sinjai. Saya Ramli Usman dari kawasan Madaya Sinjai yang berlokasi di Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Saya Mail dari kawasan Madaya Sinjai. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.